warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna khalisatan wajhal karim. Allahumma ij'alna khalisatan wajhal karim. Allahumma ij'alna khalisatan wajhal karim. Amma ba'd. Hari ini kita lanjutkan kajian tentang tayamum. Pada minggu yang lalu sudah kita bahas tentang syarat sahnya bertayamum. Hari ini tentang rukun tayamum. Jadi kalau berbicara tentang rukun itu pasti akan membahas tentang hal-hal yang harus dilakukan ketika kita bertayamum. Bagaimana sih bertayamum itu? Ya. Jadi rukun tayamum dalam pandangan fuqaha, para pakar dalam bidang fikih, ini disepakati rukun tayamum itu jumlahnya ada 4. Jadi kalau bertayamum 4 ini harus ada. Kalau misalnya 4 ini kemudian salah satunya tidak dikerjakan, berarti tayamumnya itu tidak sah. Ya, yang pertama apa? Yang pertama itu rukun tayamum adalah niat. Yang pertama adalah niat. Yang kedua, tayamum itu rukunnya adalah mengusap wajah. Yang ketiga, mengusap tangan sampai siku. Ini harus jelas tangan ini sampai mana, karena tangan ini dalam kasus hukum itu definisinya macam-macam. Kalau wudhu, urusan bersuci wudhu dan tayamum, tangan itu batasnya sampai siku. Tapi kalau kisos, ada orang misalnya mencuri, ya kan? Mencuri, maka kan harus dikisos, dipotong tangan. Nah, dalam urusan kisos yang dipotong tuh sampai mana? Ini kasusnya berbeda dalam urusan toharoh. Ya, kalau urusan potong tangan sampai pergelangan tangan, gitu. Jadi yang ketiga adalah mengusap tangan dari ujung jari sampai siku. Yang terakhir, yang keempat, tayamum, rukun tayamum itu adalah harus tertib, berurutan. Berurutan baik dalam nanti membaca niatnya, kemudian dilanjutkan mengusap wajah, lanjut nanti mengusap tangan. Ini harus berurutan. Tidak boleh orang bertayamum itu seenak-enaknya, tangan dulu, wajah, ya, apalagi kaki. Ini alamat ini. Karena kaki itu bukan bagian dari rukun tayamum. Dalam bertayamum ada nggak mengusap kaki? Nggak ada. Ya. Kalau mau membasuh kaki pakai wudhu, kalau tayamum nggak pakai basuh kaki. Cukup wajah dan tangan, sudah. Jangan ditambah-tambahin lagi. Ini aturan baku yang sudah ditetapkan di zaman Rasulullah. Gitu ya. Baik, kita bahas satu persatu. Masalah niat. Jamaah rahimakumullah. Pembacaan niat di dalam bertayamum ini adalah sesuatu yang sifatnya itu niscaya. Sifatnya itu adalah yang pasti, wajib ada. Kalau kita bertayamum tanpa niat maka tidak sah. Kenapa tayamum membutuhkan niat? Kenapa harus ada niat dan bertayamum? Karena tayamum itu adalah
salah satu ibadah dalam ajaran Islam, yang mana ibadah itu membutuhkan yang namanya niat. Makanya Pak, kalau melakukan apapun itu tanamkan namanya niat. Dengan niat, perkara yang sifatnya bukan ibadah itu bisa menjadi ibadah dan berpahala. Itu gara-gara niat. Misal kita itu menyapu halaman rumah, terus ketika menyapu itu kita niatkan menyapu ini dalam rangka untuk ibadah, pahala. Ya, padahal nyapu ini kan urusannya dengan dunia, tidak ada urusan dengan akhirat langsung kan. Artinya kan bukan ibadah mahdhah. Ya, memang menyapu nanti urusannya an-nadhafatu minal iman. Ya, an-nadhafatu syatru minal iman. Tetapi ketika diniatkan dengan saya niat menyapu ini untuk ibadah, pahala. Berbuat baik dengan tetangga gitu ya, senyum sama tetangga, senyum aja, Masya Allah, pahalanya itu luar biasa Pak. Gara-gara senyum dengan tetangga, semua urusan tuh beres Pak. Kita ini kan sekarang seringkali bermasalah dengan urusan tetangga, karena kita terlalu sibuk, interaksi kurang, sehingga kita tidak kenal, sehingga kemudian gesekan sedikit panjang urusannya gitu. Tetapi ketika kita urusan dengan niat senyum untuk ibadah, insya Allah semua masalah itu cair semua. Apalagi pakai rokok Pak. Wah, rokok haram Pak. Tunggu dulu ya, coba urusan RT, rokok paksa, cair tidak suasananya? Wah ya, rokok, kopi, udah selesai ini. Urusan tadinya mau sama istri janji jam 10 kelar, jam 12 pulang Pak. Ya, gara-gara apa? Karena ketika kita merokok, kita ngopi, itu kita niatkan untuk ibadah. Kopi itu kan minuman sufi, ya, para tasawuf itu minumnya kopi Pak. Tapi bukan kayak kita kopi untuk begadang. Kalau mereka apa? Untuk ibadah Pak. Nah, ini harus dirubah nih. Ya, sama tapi beda gitu. Sama yang tipis, bedanya banyak. Itu ya. Baik, kembali kepada niat. Ya, niat penting kita menanamkan niat, termasuk dalam hal masalah tayamum. Ya. Nah, niat bertayamum itu berbeda dengan niatnya kita wudu, tidak sama. Dengan niatnya kita mandi junub itu tidak sama. Kalau misalnya niatnya wudu itu adalah dalam rangka untuk liraf'il hadatsil asghari. Wudu itu kita kerjakan dalam rangka untuk menghilangkan, mengangkat hadas kecil. Sedangkan kalau misalnya mandi junub, mandi besar, ya ini untuk siapa? Perempuan yang selesai haid atau selesai nifas, atau misalnya habis hubungan suami istri, ini kan wajib mandi junub Pak, iya kan? Nah, ketika mandi junub itu ada niatnya. Tujuan mandi junub adalah liraf'il hadatsil akbari, untuk menghilangkan, mengangkat hadas besar. Semuanya konteksnya masalah hadas, penghilangan hadas. Tetapi ini tidak berlaku dalam urusan wudu. Kalau urusan tayamum. Kalau tayamum itu kita melakukan tayamum bukan dalam rangka untuk menghilangkan hadas, tetapi apa? Listibahatis sholati. Kita bertayamum itu dalam rangka untuk mendapatkan kebolehan untuk melaksanakan sholat. Itu
Jadi tayamum ini misalnya Mbak, ya, orang ini bertayamum. Ketika bertayamum dia tahu, yakin, saya ini dalam keadaan hadas kecil. Saya ini dalam keadaan hadas kecil. Kok kemudian dia tayamum? Begitu tayamum sadar, loh iya, saya ini kan tadi kan junub, saya ini. Saya tadi harusnya mandi besar, tapi karena ada air, maka boleh dong diganti dengan tayamum. Padahal ini waktu sudah mau sholat, sudah tayamum, tapi niatnya tadi itu sadarnya ada hadas kecil. Begitu mau sholat, teringat dia itu dalam keadaan hadas besar. Kira-kira batal nggak tayamumnya? Apakah harus tayamum lagi kita? Kira-kira apa? Gimana kira-kira? Jawabannya adalah kita kembalikan pada tayamum. Tayamum itu bukan untuk mengangkat atau menghilangkan hadas kecil maupun menghilangkan hadas besar, bukan. Tayamum itu tuh nawaitu tayammuma listibahatis sholati. Saya bertayamum ini karena ingin mendapatkan kebolehan untuk menjalankan sholat. Jadi kalau misalnya kondisi seperti itu tidak perlu tayamum ulang. Karena tayamumnya orang dalam keadaan hadas kecil maupun hadas besar, niatnya itu sama, tidak ada perbedaan. Itu ya. Jadi apa harus ulang? Enggak, lanjutkan. Beda nanti kalau sudah ketemu namanya air. Kalau nemu yang ketika masa-masa dalam keadaan bertayamum selesai sholat misalnya, kok air tiba-tiba keluar, hujan deras sehingga penampungan air yang tadinya kering menjadi isi air. Maka air dalam hal ini statusnya kan sudah dapat ditemui kan. Nah kondisi seperti ini maka harus segera kita melakukan mandi junub. Ya jangan pakai tayamum lagi. Kalau selama air belum ketemu ya tetap pakai tayamum. Pak, junubnya 10 kali Pak. Misalnya kan, wah hebat sekali nih, gitu kan? Saya junubnya 10 kali Pak. Harusnya ini mandi junub sudah 10 kali. Tapi air nggak ada, bagaimana? Ya tayamum. Ini sudah duhur asar tayamum, asar tayamum. Masa maghrib tayamum lagi Pak? Junub belum selesai urusannya ini. Tetap tayamum selama tidak ada air atau terhalang oleh penggunaan air. Itu. Ya, jadi istimewa tayamum itu ya niatnya dalam keadaan hadas apapun tetap niatnya satu dan sama, yaitu niatnya niat tayamum, gitu ya. Nah, terus niat tayamum itu seperti apa niatnya? Nah, ini penting nih. Ya, pasti ini butuh kita, Pak. Kita pasti butuh tayamum ini satu waktu. Tidak sekarang ya, entah nanti dalam keadaan mungkin, naudzubillah, misalnya kita dapat masyaqqah, kesulitan, misalnya ada perjalanan, sakit atau terhalang oleh ada penggunaan air, itu pasti nanti. Nah, ini pentingnya kita belajar di sini. Kita menambah ilmu, jangan malu, ya, jangan malu. Ada Pak, saya isi pengajian, gara-gara saya suruh baca ngafalin niat wudhu, nggak salah, berhenti, nggak ikut lagi ngaji, ada yang gitu. Alasannya apa? Itu dites, saya kan nggak mau dites. Kita nggak lihat tes ini. Kita di sini niatnya belajar, yang salah dibetulkan, gitu ya. Baik, kita sama-sama ya, kita belajar. Niat tayamum ya. Dengarkan dulu. Nawaitu tayamuma, ya. Nawaitu tayamuma listibahatis sholati fardal lillahi ta'ala. Singkat. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardal lillahi ta'ala.
Iya sama-sama. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Apa enggak kira-kira? Coba ya. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Coba saya ulangi lagi ya, diikuti ya. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Ada yang siapa enggak? Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Coba. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Artinya apa? Nawaitu, ya, saya berniat at-tayammuma, tayammum listibahati, karena menuntut diperbolehkannya as-sholati, sholat fardhan, hal keadaannya karena fardu lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Jadi saya bertayamum dalam rangka untuk mendapat kebolehan melaksanakan sholat karena fardu, karena lillahi ta'ala. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Penting ini. Ya, ada yang apa nggak kira-kira? Sudah apa? Monggo, coba. Ini bukannya ngetes loh ya. Ini niatnya untuk apa? Memperbaiki, gitu loh. Jangan salah persepsi. Gitu. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Ya, katanya waduh, baru pengajian pertama langsung suruh hafalan gitu. Ya. Oh nggak apa-apa, ini pahalanya besar Pak. Malaikat itu Pak ya. Ada namanya malaikat itu, malaikat safar. Kerja itu jalan-jalan di malaikat. Tugasnya apa? Tapi kalau misalnya ada pengajian, ada zikir, itu berhenti dia. Ikut. Selama itu kemudian mendoakan. Allahumma ighfir lahu warhamhu, begitu. Ampuni, berikan rahmat, begitu. Dan kemudian tidak cuma dia datang, malaikat dari arsy sampai arsy ini datang semua. Cuma kan kita nggak bisa lihat itu kan. Mata gaib kita kan tidak terbuka, dan dibuka sama Allah. Tapi informasi sampai oleh Rasulullah. Supaya apa? Faedah kita duduk di sini itu besar sekali. Kalau seandainya kita bisa lihat lah, bagaimana runtuhnya pahala di langit ketika thalabul ilm, saya yakin semua orang itu akan memenuhi tempat-tempat majlis-majlis. Tidak ada yang mau kelewatan, yakin saya. Cuma karena mata kita tertutup, ya santai. Ya saya bukan menghina ya, tidak mau datang, bukan. Tapi ini memberikan semangat diri kita sendiri. Jangan buat untuk tameng menilai orang lain ya. Itu nggak datang. Ya nggak boleh. Itu pahala itu kalau kita seperti itu Pak, habis, hangus. Kita nih suka saat subuh di musola, di masjid, sambil jalan ngomong dalam hati, saya ini paling rajin di sini. Lainnya apa, tidur semua. Habis pahalanya. Habis, nggak ada, kosong, zong. Hati-hati, urusan hati ini, masa niatnya harus betul-betul. Ayo, ada kira-kira apa? Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Ada yang mau coba? Boleh. Saya hafal Pak, fardhan lillahi ta'ala ini apa? Ya nggak apa-apa, daripada tidak sama sekali gitu. Ayo silakan. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Aji. Ya. Ada yang lain? Coba.
nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhillahi ta'ala. Baik. Ada coba lagi? Gak apa, kalau ini nanti di rumah dia coba di googling. Punya buku fikih ambil, kalau enggak googling. Nah, ada tulis nawaitu YouTube nanti. Oh iya. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhillahi ta'ala. Jadi nanti itu dihafal Pak. Kenapa? Ini penting. Jadi kan nanti kan ada yang mau umroh, ada yang mau haji. Ilmu tayamum pasti dipakai di pesawat. Nggak mungkin kita memaksakan, enggak saya mau wudhu. Loh, Anda wudhu, kebutuhan air pesawat itu sangat mahal. Terutama untuk masalah apa? Istinja, kan begitu. Gara-gara air dipakai untuk wudhu habis, akhirnya apa? Orang sepesawat nggak bisa istinja, najis semua. Yang dosa siapa? Ya, makanya Islam itu fleksibel. Islam itu tidak akan memaksakan diri. Gak bisa begini, oke cara begitu. Gak bisa begitu, cara bono. Itu Islam. Nikmatnya Islam. Gitu ya, baik. Nah, tadi lafaznya. Sekarang kita bahas masalah berniat itu. Berniat tayamum ini disebabkan oleh 3 hal. Orang bertayamum, niat tayamum tadi, ya, itu bisa disebabkan karena 3 alasan. Yang pertama adalah orang bertayamum karena memang mau melaksanakan ibadah fardu, ibadah wajib. Contoh, dia ini mau melaksanakan sholat fardu, atau dia melakukan tawaf fardu dalam haji, ya kan? Nah, ini mau nggak mau kan harus dalam keadaan bersuci. Ya, maka ketika ada halangan dengan air boleh dia bertayamum. Tetapi dalam hal ini niat dia melakukan tayamum dalam rangka apa? Dalam rangka untuk melaksanakan ibadah yang wajib atau ibadah yang fardu. Perlu dipahami di sini, ya, Bapak sekalian, satu tayamum yang dilakukan dalam rangka untuk menjalankan ibadah fardu itu berlakunya hanya untuk satu ibadah fardu. Misal, saya di sini bertayamum dalam rangka untuk sholat maghrib, misal, ya, maka ketika nanti datang waktu isya, saya tadi kan sholat maghrib dengan bertayamum dan saya belum batal, masih saya di masjid, masih di musola, misalnya melakukan aktivitas apa, datang waktu isya, maka ketika isya itu saya tidak boleh menggunakan tayamum yang dipakai untuk melaksanakan sholat fardu maghrib, tidak boleh. Maka bagaimana? Harus tayamum lagi dengan tayamum yang baru yang diniatkan untuk melaksanakan sholat isya. Begitu. Satu tayamum berlaku untuk satu ibadah yang fardu. Itu saja. Ya. Termasuk misalnya ketika kita itu melaksanakan sholat Jumat. Nah, sholat Jumat itu kan diawali dengan 2 khutbah. Khutbah al-ula wa khutbah tsani. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Kan begitu. Kalau sholat Jumat satu khutbah nggak sah sholat Jumatnya. Karena syarat khutbah sholat Jumat itu dilakukan sebanyak 2 kali. Baru kemudian kita sholat Jumat berapa rakaat? 2 rakaat, kan begitu. Ya. Maka dalam urusan ini berapa kali kita harus bertayamum? Dalam sholat Jumat berapa kali kita harus bertayamum? Berapa? Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali? Berapa kira-kira? Dalam urusan sholat Jumat ini ada ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan dengan 2 kali tayamum, ada yang mengatakan 3 kali tayamum. Ya.
2 kali tayamum adalah khutbah 1 dan khutbah 2 cukup dengan 1 tayamum. Ketika akan sholat, tayamum lagi dalam rangka untuk melaksanakan sholat Jumat. Kenapa? Karena khutbah dianggap kan rukun sholat Jumat. Saya tanya, sah nggak sholat Jumat tanpa ada khutbah? Nggak di masjid lagi? Nggak sah. Sholat Jumat itu harus di masjid dan diikuti diawali dengan 2 khutbah. Itu rukun sholat Jumat itu, ya kan? Nah, kemudian oleh karena itu dalam sholat Jumat pendapat pertama mengatakan dilakukan dengan 2 kali tayamum. Tayamum pertama untuk khutbah, tayamum kedua untuk sholat Jumat itu sendiri. Nah, pendapat kedua 3 kali. Bagaimana itu? Khutbah pertama tayamum sekali. Khutbah kedua tayamum lagi. Sholat Jumat tayamum lagi. Berarti 3 kali tayamum. Tetapi di antara 2 pendapat ini, pendapat yang populer, pendapat yang paling kuat adalah tayamum menggunakan sebanyak berapa kali? 2 kali. Gitu ya. Termasuk Pak kalau kita melakukan sholat jamaah, kita perjalanan, gitu ya. Perjalanan ternyata tidak ada air. Kita sudah niat, saya mau sholat jamaah kosor. Jamak plus kosor, berarti dulu 2 rakaat, asar 4 rakaat. Dilakukan di awal waktu zuhur. Jadi dalam waktu zuhur laksanakan sholat zuhur 2 rakaat, langsung berdiri, langsung niat sholat asar 2 rakaat. Namanya jamak kosor takdim. Ya. Nah, ketika melakukan ini berarti kan ada 2 sholat, zuhur dan asar. Maka ketika dapat dalam keadaan tayamum, maka tayamum pertama untuk sholat zuhur, tayamum kedua untuk sholat asar. Jelas sih Pak ya? Kemarin ada orang bertanya saya masalah itu. Akhirnya saya sampaikan persis seperti ini. Kemudian orang ini bercerita, loh kalau begitu selama ini saya salah bertayamum. Kenapa Pak? Soalnya saya kalau tayamum itu ketika melakukan jamak ya cuma pakai 1 tayamum. Ya duhur pakai tayamumnya duhur, ketika sholat asar pakai tayamum duhur. Lalu gimana? Ya karena nggak tahu ya nggak apa-apa. Tapi kan itu kan nggak sengaja. Makanya wajib kita hukumnya mencari ilmu. Itu ya, mencari ilmu itu wajib. Minal mahdi ilal lahdi, mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Kenapa? Dengan ilmu menjadi fasilitas kita untuk melakukan sebuah amal. Gitu. Sebuah amal tidak sah kalau tidak dilandasi oleh ilmu. Ya, sebuah ilmu akan menjadi hukumnya itu dzam, dosa kalau tidak diamalkan. Makanya ilmu dan amal ini merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Seperti pohon beserta dengan apa? Buahnya. Itu. Ya. Baik, ini pertama. Yang kedua, ada orang bertayamum dalam rangka untuk menjalankan ibadah sunnah. Misal, setelah matahari terbit dia sholat duha, ya, kok tidak ada air, maka dia kemudian bertayamum untuk melaksanakan sholat duha. Maka itu boleh. Jadi kalau ibadah fardu tadi kan hanya berlakunya 1 fardu, tetapi kalau niatnya tadi adalah niat dengan fardu, kemudian disambung untuk sholat sunnah, itu hukumnya boleh. Sholat sunnah tidak terbatas. Misalnya nih bulan Ramadan tidak ada air, alhamdulillah, semoga tidak terjadi. Habis sholat isya kan terawih. Apakah kita terawih kita bertayamum lagi? Tidak perlu. Cukup tayamumnya itu tayamum sholat isya.
Kenapa? Karena tarawih itu ibadah sunnah. Adapun tayamum kalau digunakan untuk ibadah sunnah itu unlimited, bebas tanpa batas. Mau rawatib silahkan. Tayamumnya yang tayamum sholat isya tadi. Kemudian dia sholat sholat tarawih boleh silahkan dengan tayamumnya sholat isya tadi. Witir silahkan dengan tayamum isya tadi. Kok tadi misalnya belum batal baca Quran boleh silahkan. Kemudian apa lagi? Tahajud misalnya, sholat istighfar, sholat tasbih dengan satu tayamum tadi itu boleh, tidak masalah. Kenapa? Karena itu ibadah yang lain itu bukan ibadah mahdhah, bukan ibadah fardu, tapi ibadah sunnah. Jadi satu fardu dengan baik sunnah silakan. Tapi kalau yang kedua ini niatnya menjalankan sholat sunnah. Kalau niatnya menjalankan ibadah sunnah, maka tidak bisa dipakai untuk digunakan sholat fardu. Tidak boleh. Kenapa? Karena status fardu dengan sunnah itu lebih tinggi fardu. Makanya ibadah fardu itu mampu untuk mengcover semua ibadah sunnah. Gara-gara fardu, Anda dapat mendapatkan pahala ibadah sunnah itu bisa, peluangnya besar. Contoh begini, sholat subuh 2 rakaat. Kok ternyata kita punya kebiasaan masuk masjid, sholat tahiyat masjid, kemudian sholat qobliyah, kebiasaan, ya? Atau emang niatnya seperti itu? Kok tiba-tiba baru masuk masjid, baru parkir motor, ternyata sudah iqomah. Akhirnya apa? Kesempatan untuk sholat sunnah tadi kan tidak bisa tercapai. Kenapa? Harus didahulukan yang fardu, karena tidak ada ibadah yang bisa mengalahkan fardu. Ketika terjadi tasaddur, bentrok antara mana didahulukan, ibadah sunnah atau ibadah wajib? Jawabannya adalah ibadah wajib dahulukan. Misalnya tadi kasusnya, saya mau sholat qobliyah subuh nih, atau sholat jamaah, langsung jamaah sholat subuh. Jawabannya adalah mana yang dikerjakan? Langsung subuh. Begitu ada takbir usolli fardhu subhi raka'atan mustaqbil qiblah dan Allah taala Allahu akbar. Ketika terucap, maka pahala tentang sholat sunnah tahiyat masjid, pahala tentang sholat sunnah qobliyah dengan takbir sholat subuh semua tercover oleh Allah, di-cover langsung. Pahalanya sama persis. Padahal tidak melaksanakan dia tidak melakukan, tetapi karena niat dan kebiasaan seperti itu, maka Allah Maha Tahu. Dia mengutamakan ibadah fardu, tetapi tidak kehilangan ibadah yang sunnah. Makanya ibadah fardu itu mengcover ibadah yang levelnya di bawahnya dan di skala. Nah, dalam urusan yang sholat sunnah, perkara sunnah tadi, maka dia beratnya nggak bisa naik ke atas, nggak bisa naik ke mengcover fardu, nggak bisa. Hanya selevel dengan ibadah sunnah. Silakan, sholat sunnah apapun silakan, asal niat tayamum sunnah tadi tidak dipakai untuk niat ibadah fardu. Gitu, saya pahamin ya. Nah, misalnya contoh sholat jenazah. Dalam pandangan fuqaha, sholat jenazah ini kan fardu kifayah, gitu ya. Kan fardu kifayah, bukan sunnah. Ya kalau sholat gaib, ya kalau sholat gaib itu sunnah. Tapi kalau misalnya sholat mayat itu kan fardu kifayah. Tetapi dalam hal ini ulama memperlakukan fardu kifayah itu seperti sunnah. Jadi kalau misalnya kita melaksanakan sholat sunnah, ya melaksanakan tayamum, ya niatnya dalam rangka untuk menjalankan sholat jenazah, maka statusnya itu adalah status sunnah. Kenapa? Fardu kifayah ini menurut pandangan Imam Syafi'i statusnya diturunkan tidak seperti fardu ain, tapi fardu kifayah itu seperti sunnah, seperti itu. Maka dari itu ketika tayamum untuk sholat jenazah itu tidak boleh digunakan untuk pakai untuk sholat duhur atau sholat asar, tidak boleh.
cukup sesama ibadah sunnah. Ini yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga tadi adalah niatnya untuk ibadah fardu. Nomor dua untuk ibadah sunnah. Yang ketiga ini ibadah sifatnya itu bukan fardu bukan sunnah, kategori mubah lah ibaratnya. Apa itu misalnya? Misalnya bertayamum dalam rangka untuk sujud syukur. Dia sujud syukur, ya. Saya mau tayamum dulu. Kenapa? Saya mau sujud syukur. Tidak bisa wudu ini. Ya mau silakan. Atau misalnya mau mengambil Quran, ya. Ini pakai tayamum sifatnya ketiga boleh. Atau berzikir, saya mau baca Radul Haddad, saya mau wudu misalnya. Ya kenapa? Untuk menyempurnakan zikir saya. Saya dalam keadaan apa? Suci. Ruh batin saya suci. Tidak hanya bersih secara fisik, tapi juga batin. Nah, ini boleh bertayamum, boleh. Nah, tayamum yang ini itu boleh juga untuk dinaikkan menjadi untuk melaksanakan sholat apa? Yang sunnah, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Tapi jangan dipakai untuk yang fardu, nggak bisa. Ya, ini pembahasan tentang niat dalam tayamum. Ada pertanyaan? Berkaitan dengan niat? Tidak ada? Ya. Kalau untuk niat tadi kan ada macam-macam gitu. Ini kan kalau misalnya kan di sholat tadi misalnya untuk tawaf atau untuk apa, kita perlu rubah niatnya nggak? Oh iya, bagaimana? Lafadznya perlu dirubah nggak? Saya mau niat nih, saya mau sholat tahajud misalnya. Apakah niatnya sama? Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhu ta'ala, boleh nggak pakai niat itu? Atau misalnya pakai kita rubah, nawaitu tayammuma listibahati sholati tahajudi fardhu ta'ala, fardhu ta'ala. Ya. Apakah rubah boleh gitu? Dan berarti boleh-boleh saja. Ya, dirubah boleh, tidak dirubah juga boleh. Tetap menggunakan konsep yang pertama, nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhu ta'ala, dan walaupun digunakan untuk sholat sunnah silahkan, ataupun digunakan untuk misalnya mengambil Al-Quran atau sujud syukur atau zikir misalnya. Bagaimana hukumnya? Boleh nggak pakai niat yang sifatnya umum tadi? Silahkan, tidak masalah. Ya, kalimat itu berlaku cakupannya untuk umum, untuk semua, boleh digunakan. Tapi misalnya untuk misalnya nawaitu tayammuma lidzikri, saya untuk zikir misalnya, listibahati zikri misalnya, boleh nggak? Ya silahkan saja, tidak masalah. Tetapi afdalnya kita pakai yang umum saja, gitu ya. Ada lagi? Kira-kira perlu didiskusikan? Oke, lanjut ya. Lanjutkan rukun yang kedua. Ya, setelah kita membahas niat, kita menginjak pada rukun yang kedua. Nah, setelah niat ini ngapain? Dalam hal berwudu, apa yang kita lakukan dalam bertayamum? Bertayamum, apa yang kita lakukan? Bertayamum rukun yang kedua dan ketiga, saya gabung saja. Itu adalah mengusap wajah dan mengusap tangan. Ya. Nah, wajah ini ya, apakah mengusap wajah dan bertayamum itu sama dengan membasuh wajah ketika wudu? Ini ingat, bahasanya berbeda Bapak sekalian. Kalau wudu itu membasuh bahasanya, ya, atau ghusl wajhi. Kalau tayamum itu mashul wajh, mengusap. Ini definisinya berbeda. Kalau misalnya membasuh, maknanya adalah harus meratakan air dari ujung satu titik menuju titik yang lain. Harus terkena semua. Kalau wudu kan ini harus kena Pak. Ini ya, batas rambut ini sampai batas tempat tubuhnya, jenggot harus kena. Sini anak telinga ini harus kena Pak kalau wudu. Hati-hati, jangan sampai kita wudu sampai sini tidak kena, batal wudunya. Kalau batal wudunya nggak apa-apa, batal sholatnya. Hati-hati, ya. Makanya kalau wudu, misalnya membasuh Pak, ini basuh itu lagi ya.
Kemudian kita itu diwajibkan meratakan air. Bagaimana caranya? Ini air ada di sini, geser ke sini lah. Boleh. Mustakmal? Enggak mustakmal. Mustakmal itu sudah netes. Kalau masih nempel belum mustakmal, boleh dipakai ini, boleh diratakan begini, terus diratakan. Gitu ya. Itu boleh. Ini urusan wudhu. Ini harus diperhatikan betul. Jangan sampai nanti wudhu ini nggak kena ini. Karena batas akhirnya itu adalah tempat apa? Membatul syar, tempat tumbuhnya rambut. Ini harus kena ini. Ya, jangan sampai tidak kena. Tapi berbeda dari urusan tayamum. Kalau tayamum meratakan, ya, meratakan tidak termasuk pada bagian tempat tumbuhnya rambut. Ulama madzhab Syafi'i, saya buka kitab Al-Bajuri, kitab Tausyekh, saya buka kitab Kifatul Akhir, saya buka, semua mengatakan bahwa tempat tumbuhnya rambut tidak include dalam pembasuhan wajah dalam urusan tayamum. Kenapa? Dianggap shock. Ya. Apa? Sulit. Dianggap merepotkan ini. Kalau ini dibasuh, tayamum ini sulit ini. Ya, maka dari itu ini di-exclude. Ya, tidak termasuk. Makanya kalau tayamum nanti ada apa? Wajah cukup dengan meyakini bahwa bagian wajah ini sudah terkena daripada sentuhan daripada jari tangan kita. Seolah-olah kita yakini bahwa debu sudah menempel secara merata di bagian wajah. Gitu ya. Nah, bagian atas ini bagaimana? Bagian atas itu adalah kurang lebih, kalau itu tidak termasuk ya, tapi sampai sini pun cukup. Sampai sini cukup. Yang jelas tempat tumbuhnya rambut tidak dihitung. Tapi bagian wajah ini kena. Ya, nanti caranya akan kita jelaskan. Itu pusat wajah. Termasuk lapisan jenggot. Sini. Ini termasuk bagian harus kena dengan basuh sentuhan debu. Ya, jari tangan kan dia membawa debu ini. Ya, turap. Nanti ini kena ini. Jangan sampai ini yang kita ini laki-laki ada jenggotnya. Ya, ini dilewatkan, jangan sampai. Ini harus kena. Ya, saya. Baik. Untuk kajian detailnya masalah basuh wajah dan tangan, insyaallah kita lanjutkan minggu depan, insyaallah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan, kesehatan Allah untuk tetap istiqomah dalam menghidupkan ilmunya Allah. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.